Menulis bab 4 itu sebagian besar mahasiswa mungkin menganggapnya terlalu sulit ya di antara semua bab-bab pada buku skripsi. Namun pada video kali ini saya akan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika saudara menulis bab 4. Jadi di dalam bab 4 itu analoginya harus jalan. Tapi sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang satu ini. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa mahasiswa itu kebanyakan mengalami kesulitan ketika mereka sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pengumpulan data, tiba waktunya untuk merangkum atau menulis semua apa yang mereka dapatkan di lapangan atau apa yang mereka dapatkan di laboratorium itu, kemudian ditulis di dalam buku penelitian atau buku skripsinya. Namun kadangkala mahasiswa itu mengalami kesulitan untuk mengorganisir semua tulisan-tulisan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, yang perlu diketahui dulu adalah bahwa bab 4 itu ada hubungannya dengan di bab 2. Jadi landasan teori atau tinjauan pustaka yang Anda tulis di bab 2 itu dikaitkan dengan bab 4. Apa artinya? Jadi kalau di bab 4 itu ketika saudara menulis itu tidak boleh curhat. Artinya curhat itu Anda hanya menceritakan hasil dari penelitian saudara. Kenapa saya bilang harus dikaitkan dengan bab 2? Nah, teori-teori yang Anda ambil di bab 2 itu Anda kaitkan dengan bab 4. Jadi disinkronisasikan dengan apa yang Anda dapatkan selama penelitian. Nah, disitulah pada akhirnya di dalam buku skripsi saudara itu tidak tertulis curhatan aja, ya. Tetapi Anda sudah membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Nah, untuk mempermudah Anda untuk menulis bab 4 ini, yang perlu Anda lakukan adalah yang pertama dulu adalah sesuaikan dengan tahapan penelitian. Nah, di mana tahapan penelitian ini? Nah, tahapan penelitiannya ada di bab 3. Jadi, apa yang Anda lakukan saat di penelitian itu berdasarkan dari tahapan penelitian yang Anda lakukan atau yang Anda tulis di bab 3 tersebut. Jadi, gampangannya adalah Anda langsung fokus saja ke diagram alir itu, ya, di situ. Nah, apa yang Anda akan lakukan di situ semuanya tertulis ya. Setelah Anda menulis dalam bentuk diagram, kan Anda harus menulisnya dalam bentuk narasi, kan semacam itu. Jadi fokus saja ke bagian diagram alir tersebut. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah yang kedua, tuliskan angka pada hasil penelitian. Jadi Anda di dalam bab 4 itu yang kita tampilkan itu adalah karena hasil penelitian biasanya dalam berbentuk tabel maupun berbentuk grafik. Nah, cuman ada hal yang harus saudara perhatikan. Di dalam tabel maupun grafik yang Anda tampilkan di skripsi itu ketika Anda luarannya adalah untuk artikel ataupun yang lain-lain, itu harus milih salah satu. Tetapi kalau di dalam buku skripsi itu dua-duanya boleh ditampilkan, jadi dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Misalnya contohnya kalau yang dalam bentuk tabel adalah misalnya penurunan kadar pencemar misalnya. Nah, sedangkan di grafiknya adalah misalnya efisiensinya. Nah, semacam itu. Nah, cuman langkah selanjutnya adalah setelah Anda menampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, maka Anda harus menjelaskan kenapa angkanya seperti ini, kenapa terjadi peningkatan, kenapa terjadi penurunan. Nah, itu yang harus saudara tulis. Nah, yang tahu hal tersebut itu adalah saudara karena yang sudah melakukan riset, yang sudah melakukan penelitian. Nah, ketika saudara sudah menulis angka-angka tersebut, nah, ditarik lagi ke Anda lihat di bab 2-nya, ada nggak keterkaitan dengan tinjauan pustaka yang sudah saudara ketik di bab 2 tersebut. Kalau ada, nah Anda tinggal menariknya. Jadi cuman di bab 4 itu kebanyakan yang ditulis dengan pembanding penelitian orang lain itu juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak lagi berbicara tentang masalah teori. Nah, maksud saya di bab 2 itu adalah itu akan membantu saudara untuk mengetahui
di mana hasil yang mereka dapatkan, semacam itu. Jadi di bab 4 itu kita membandingkan dengan hasil penelitian orang lain, itu kita juga berbicara tentang hasil penelitiannya orang lain, jadi tidak berbicara tentang teori, ya semacam itu ya. Nah kemudian tuliskan pembahasan semaksimal mungkin, jadi jangan terlalu bertele-tele ya, panjang lebar Anda bercerita tentang kejadian di dalam proses penelitian mendapatkan data tersebut, tidak. Jadi fokus saja, maksimalkan ya di dalam Anda membahas baik itu tabel maupun grafik dari hasil pembahasan itu tidak terlalu panjang. Jadi langsung fokus saja apa yang menyebabkan seperti terjadinya kenaikan misalnya atau penurunan, apa yang menyebabkan terjadinya ini, terjadinya itu. Nah itu langsung dijelaskan secara singkat, baru Anda bandingkan dengan penelitian orang lain. Nah kebanyakan mahasiswa itu adalah mereka itu bercerita. Tapi biasanya ya normal karena mungkin ada ketakutan bahwa sesuatu hal yang nanti mungkin akan ditanyakan oleh dosen penguji sehingga mereka menulisnya lebih panjang. Tetapi biasanya akan diredus sama dosen pembimbing ya, karena dosen pembimbing itu kan sudah tahu betul bahwa ini kalimat yang tidak perlu harus dicantumkan di dalam buku skripsi, ini yang harus ditampilkan di dalam buku skripsi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang harus memang perlu dibahas, harus juga yang tidak perlu dibahas, semacam itu. Jadi bahkan kalau kadang ada di beberapa ketika misalnya kita mengambil data ya di perusahaan, itu bahkan perusahaannya itu tidak mau menampilkan nama perusahaan tersebut ya, karena mungkin bersifat private. Jadi kita biasanya menyebutnya adalah perusahaan X atau perusahaan Y atau perusahaan Z, semacam itu. Jadi untuk menjaga kerahasiaan nama perusahaan tersebut ya. Jikalau ketika kita mengambil data itu ada data-data yang tidak sesuai oleh keinginan dari si pihak perusahaan tersebut. Nah, itu normal, sah-sah saja ya. Cuma yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika saudara menulis di bab 4 itu tidak harus terlalu panjang lebar ya, tidak harus terlalu panjang lebar. Jadi Anda hanya cukup membahasnya secara singkat setiap dari bagian atau part-part yang Anda tampilkan, kemudian Anda bandingkan dengan orang lain. Itu jos itu kalau yang semacam itu. Jadi Anda bisa mengetahui pada akhirnya adalah di mana sih letak keunggulan dan kelemahan dari penelitian saudara ini. Ya. Kemudian yang keempat itu jika perlu gunakan jurnal pendukung ya. Seringkali ini saya sampaikan bahwa ketika kita menulis proposal ya, kemudian lanjut ke skripsi, bahwa skripsi itu belum final ataupun proposal itu belum final. Jadi bisa saja berubah baik itu informasi yang kita dapatkan waktu kita menulis proposal, baik itu yang terutama di tinjauan pustaka, itu bisa sewaktu-waktu berubah berdasarkan apa yang kita peroleh. Maksudnya berubah itu begini. Jadi misalnya waktu di proposal kita sudah menulis informasi tentang A, B, C gitu ya. Ketika kita melakukan penelitian ternyata kita menemukan sesuatu hal yang baru, sehingga dari jurnal-jurnal mungkin yang terbaru, sehingga apa yang kita tulis tadi di bab 2 itu akhirnya berubah. Kita rubah lagi disesuaikan dengan riset ataupun penelitian kita. Jadi finalisasi sebuah skripsi itu ketika kita sudah melakukan revisi setelah kita sudah sidang skripsi ya. Jadi kalau sudah kita sidang skripsi, kemudian kita revisi, nah itu adalah proses finalisasi secara keseluruhan mulai dari bab 1 sampai bab 5. Itu pun kalau skripsinya sampai bab 5 ya. Nah, semacam itu. Jadi proses finalisasi jangan sampai Anda berpikir bahwa karena saya sudah mengerjakan bab 4 berarti bab 1, 2, 3-nya tidak dilihat. Enggak, ya semuanya harus tetap dilihat. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah jangan tuliskan kesimpulan. Kenapa demikian? Karena kesimpulan itu ya ada bagiannya di bab 5 tersendiri ya. Nah, kadangkala ketika kita menguji ya, ada kalanya mahasiswa itu seakan-akan sudah menyimpulkan di situ. Jadi setiap data yang dia dapatkan itu dia sudah menyimpulkan bahwa
di antara semua ini yang terbaik yang ini, di antara semua ini yang terburuk yang ini. Tidak semacam itu. Jadi proses penyimpulan data ya, proses penyimpulan data itu disampaikan ketika Anda sudah menulis di bab 5 ya, atau bab inilah kesimpulan dan saran lah gitu. Saya tidak bisa menyebutnya bab 5 ya, karena beberapa kampus itu bahkan skripsinya juga ada yang lebih dari bab 5 ya. Jadi dikaitkan atau dihubungkan dengan apa yang ada di skripsi saudara. Nah, itulah yang terjadi kebanyakan mahasiswa ketika menulis bab 4 itu. Hal yang pertama adalah mereka selalu sudah merasa bahwa saya tidak mampu menulis, tidak ya. Jadi mungkin ini tips yang paling mungkin dari versi saya ya. Biasanya kalau saya mengumpulkan dulu, menggrafikkan ataupun membuat tabel dulu, nah baru kalimatnya terakhir. Mungkin itu bisa Anda kerjakan juga semacam itu. Oke? Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Tapi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.